Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, pernah gak sih teman-teman bertanya, gimana cara melihat hubungan antara dua hal? Misalnya, hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian, atau tinggi badan dengan berat badan. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam statistika bivariat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mentor Abi Yufatan Alfarelli akan membahas bagaimana data dari dua variabel bisa dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, bahkan prediksi. Yuk kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abi Yufatan Alfarelli selaku mentor kelompok 2, Galang Satrio Trisnadi, Muhammad Gantang, Harnum Gustiarasari, Muhammad Ridwan Ali, dan Sabita Rifayan Afarin. Teman-teman tahu nggak sih apa itu diagram pencar? Diagram pencar atau diagram scatter merupakan diagram yang digunakan saat harus menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif. Dalam hal ini, diperlukan variabel independen untuk membuat prediksi pada nilai variabel dependen. Variabel independen digambarkan pada sumbu X diagram pencar. Sementara itu, variabel dependen digambarkan pada sumbu Y di diagram pencar. Diagram pencar digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dengan membuat titik-titik data pada sumbu X dan sumbu Y. Berikut adalah contoh diagram pencar. Di sini kami mengambil contoh data yang bertemakan korelasi kepadatan lalu lintas dengan kecepatan pengendara. Bisa dilihat dari data tersebut, di bagian sumbu X atau di bagian yang horizontal menunjukkan kepadatan kendaraan per kilometernya. Dilanjut dengan sumbu Y atau di bagian yang vertikal menunjukkan kecepatan pengendara dalam kilometer per jam. Yang terakhir ada titik-titik hitam, itu adalah data hasil pengamatannya teman-teman. Nah, dari diagram tersebut terlihat bahwa semakin tinggi kepadatan kendaraannya, kecepatannya semakin menurun. Saat kepadatan rendah, di kiri grafik, kecepatan tinggi mendekati 140 sampai 160 km per jam. Saat kepadatannya semakin besar ke kanan, kecepatan turun bahkan bisa mendekati angka 0. Nah, dari data tersebut memiliki kesimpulan bahwa ada hubungan negatif antara kepadatan dan kecepatannya. Artinya, jika jalan semakin padat, maka laju kendaraannya semakin lambat pula. Kita lanjut ke contoh korelasi diagram pencar. Yang pertama ada korelasi linear positif. Korelasi linear positif adalah korelasi linear yang datanya naik dari kiri ke kanan. Yang kedua ada korelasi linear negatif. Korelasi linear negatif adalah korelasi yang datanya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang terakhir ada tak ada korelasi. Mengapa tak berkorelasi? Karena titik-titik hitam tersebut tidak beraturan dan tidak menyebar teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal. Di tabel yang sudah disediakan adalah data tinggi badan dan ukuran sepatu peserta didik SMA. Soal yang pertama, gambarkan diagram pencar data tersebut. Soal yang kedua, ramalan atau perkiraan garis regresi. Soal yang ketiga, bagaimana korelasi antara tinggi badan dan ukuran sepatu? Yang terakhir, bagaimana pengaruh tinggi badan terhadap ukuran sepatu? Berikut kita jawab
soal berikutnya, yaitu gambar diagram pencar berdasarkan tabel sebelumnya teman-teman. Bisa dilihat bahwa rentan tinggi badan dari data tersebut adalah 145 sampai 175 cm. Dan ukuran sepatunya tuh memiliki rata-rata antara 36 sampai 44 cm. Diagram tersebut memiliki korelasi positif karena data naik dari kiri ke kanan. Lalu dilanjut dengan ramalan atau perkiraan garis regresinya. Gambar tersebut menunjukkan ramalan atau perkiraan garis regresi pada data hubungan antara tinggi badan dengan ukuran sepatu. Di bagian sumbu X atau di bagian yang horizontal itu adalah tinggi badan dalam sentimeter. Di bagian sumbu Y atau di bagian yang vertikal itu adalah ukuran sepatu peserta didiknya. Lalu ada titik-titik biru. Nah, titik-titik biru tersebut adalah data hasil pengamatan tinggi badan seseorang dengan ukuran sepatunya. Lalu dilanjut dengan garis merah. Nah, teman-teman, garis merahnya itu adalah garis regresi atau garis yang terbaik untuk mewakili pola hubungan antara dua variabel. Yang terakhir, ada garis putus-putus. Nah, garis putus-putus itu adalah batas perkiraan atau interval prediksinya. Kita lanjut ke tren datanya yuk. Nah, garis best fit adalah garis yang paling sesuai dengan persebaran data. Garis ini digunakan untuk melihat kecenderungan tren dari data. Gambar best fit antara titik paling kiri dengan titik paling kanan. Melihat titik-titik yang mendekati garis lurus, dapat disimpulkan bahwa tren data pada diagram pencar tersebut adalah linear. Kita lanjut ke korelasi datanya. Lihatlah arah garis dari kiri ke kanan. Jika arah garisnya naik, maka memiliki korelasi positif. Nah, kebalikannya, jika arah garisnya itu turun dari kiri atas ke kanan bawah, maka korelasinya itu negatif. Diagram pencar ini memiliki arah garis naik dari kiri ke kanan, maka korelasinya adalah positif. Nah, dari grafik tersebut terlihat bahwa semakin tinggi badan seseorang, ukuran sepatunya cenderung ikut lebih besar. Kita lanjut ke interpretasi datanya. Apabila korelasinya positif, interpretasi yang didapatkan adalah semakin meningkatnya nilai variabel X, maka semakin meningkat pula nilai variabel Y atau semakin menurunnya nilai variabel X. Maka semakin menurun pula nilai variabel Y. Jika korelasinya negatif, maka interpretasi yang didapatkan adalah semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin menurun pula nilai variabel Y, atau semakin menurun nilai variabel X, maka semakin meningkat pula nilai variabel Y. Jika tak ada korelasi, maka interpretasi yang didapatkan adalah nilai variabel tidak mengaruhi nilai variabel Y. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu interpretasi data. Bisa dilihat dari data tersebut, interpretasi datanya tentang korelasi tinggi badan dengan ukuran sepatu berikut menyatakan bahwa semakin tinggi badan seseorang, maka ukuran sepatunya semakin besar. Tak terasa, kita sudah selesai membahas tentang statistika bivariat. Dari pembelajaran tersebut memiliki kesimpulan sederhana bahwa garis regresi bisa digunakan untuk meramalkan ukuran sepatu berdasarkan tinggi badan. Misalnya, kalau ada siswa dengan tinggi badan 170 cm, dari garis regresinya bisa diperkirakan ukuran sepatunya sekitar 42 sampai 43 cm.
Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran kami sampai akhir. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.